Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas, wahai para manusia ya. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Nah, kalau bahasa kita diri yang satu ya. Wa khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan dari diri itu zaujaha, pasangannya. Wa bassa, dan menyebar minhuma, dari kedua orang itu, rijalan, laki-laki kasiron, yang banyak, wanisaa, dan perempuan-perempuan yang banyak. Ayat ini kalau secara waktu ini khitabnya kepada orang Mekah ya, secara waktu. Tapi kalau secara umum khitabnya kepada seluruh manusia. Wahai para manusia, bertakwalah kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan manusia dari diri yang satu. Ini maksudnya gini, kita itu sebenarnya asalnya dari diri yang satu, dari Nabi Adam ya. Kalau orang beriman mesti mengakui bahwa kita ini keturunan Nabi Adam. Tapi kalau orang yang tidak beriman, mereka mengakui bahwa mereka keturunan dari apa itu? Erectus apa itu ya? Kera sama monyet ya. Ya terserah, Bapak tinggal pilih ya. Kalau saya sepakat saya keturunan Nabi Adam. Tapi kalau ada orang milih keturunan dari kera, ya monggo saja, barangkali kita memang berbeda kalau seandainya, ini logikanya gini, kalau seandainya kera itu bisa jadi manusia, harusnya di kebun binatang sudah tidak ada kera, harusnya ya Pak ya. Tapi nggak tahu, barangkali ada gambar-gambar yang kita pelajari di SD itu kan dari kera bungkuk agak tinggi, kok keren sekali gitu ya. Apakah orang utan masa gitu sih ya, beda kayaknya ya, jari-jarinya juga beda kan gitu ya. Saya nggak sepakat kalau keturunan kera itu enggak ya. Makanya Nabi Adam ya, anggaplah gini, siapa sih manusia pertama ya, pokoknya siapapun manusia pertama itu, kalau dalam keyakinan kita, orang manusia yang pertama itu ya Nabi Adam, yang memang diciptakan sebagai manusia. Jadi kalaupun ada teori-teori evolusi, itu evolusinya bukan kera menjadi manusia, tetapi manusia berubah menjadi manusia yang lebih canggih atau lebih kecil. Seperti evolusi HP lah Pak. Saya kira ya mungkin seperti itu. Asalnya besar terus menjadi kecil dan sebagainya. Tapi nggak mungkin misalnya radio jadi. Tapi kalau di dalam dunia elektronik itu radio bisa masuk HP ya sekarang ya. Jadi ya nggak tahu lah ya. Tapi kalau di sini jelas, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Takwalah kepada Allah yang menciptakan dari satu orang. Jadi pertama yang diciptakan itu Nabi Adam, wa khalaqa minha zaujaha, dan dari satu orang itu diciptakan pasangannya. Zaud itu artinya pasangan ya. Zaud itu pasangan. Jadi manusia itu memang diberi pasangan yang sama dari unsur yang sama. Jadi bukan dari unsur yang lain. Makanya kenapa sih pasangan kita, kenapa sih orang perempuan itu dengan orang laki-laki itu punya kesamaan ya, karena dari bahan yang sama.
Jadi bahan yang sama. Seandainya zaujnya manusia itu malaikat, misalnya ya, misalnya Pak ya. Misalnya Nabi Adam itu karena manusia pertama terus nikahnya sama malaikat perempuan misalnya. Tapi kan nggak ada malaikat perempuan. Maka nanti akan terjadi tidak akur. Makanya kenapa kita disuruh menikah sesama manusia, Pak? Karena seandainya ada manusia nikah sama jin, Pak, itu kalau peta umpet nggak ada yang ketemu, Pak. Ya, kalau lagi ngambek-ngambekan itu nggak bisa diselesaikan karena satunya bisa ngilang. Ya, kira-kira gitu. Ya, jadi kalau manusia sengilang-ngilangnya paling kalau bapak-bapak kan mancing, kalau ya kira-kira kan nanti balik lagi kalau lapar kan gitu ya. Makanya manusia itu memang pasangannya ya sesama manusia. Cuman kenapa ya beda dikit saja, beda dikit. Maka nanti hanya beda dikit, beda polanya ya. Kalau karakternya sama, laki-laki dan perempuan itu karakternya sama. Kalau lapar ya butuh makan, ya haus, ya pokoknya sama. Nanti bedanya itu hanya beda-beda karakter sedikit-sedikit ya. Mungkin kalau bapak-bapak kalau marah itu mungkin mancing, kalau ibu-ibu marah itu ya pengennya itu nggak didiemin tapi nggak diganggu, terserah lah ya karakternya. Ya katanya begitu ya Pak ya. Jadi nggak boleh didiemin tapi nggak boleh diganggu ya, entahlah ya. Ya pokoknya memang seninya begitu Pak. Jadi karena kalau dalam karakter penciptaannya kan perempuan itu diciptakan kalau dalam bahasa agamanya itu disirapkan dari tulang rusuk yang tulang rusuk itu nggak bisa lurus. Memang kalau tulang rusuk lurus malah nancep di badan kan. Ya memang begitu. Jadi memang nggak dikerasin itu patah, dilembutin itu nggak lurus. Ya pokoknya begitu. Ya makanya mengelola istri atau perempuan itu harus lentur ya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lentur ya. Pokoknya begitulah ya. Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa, dari Adam dan Hawa ini menciptakan kemudian laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi dari satu orang itu menciptakan yang banyak. Artinya ya umumnya orang itu kalau sudah punya pasangan ya punya keturunan gitu ya. Faroko wa nasaro, wajar anaknya terus kemudian apa istilahnya? Memang dari dulu dari sejak Nabi Adam itu Nabi Adam punya anaknya ya pada keluar rumah, tidak ngumpul di tempatnya sendiri. Jadi makanya nggak aneh dunia seluas ini semua ada orangnya itu gara-gara anaknya Nabi Adam itu suka pergi. Apa gara-gara mancing terus nggak balik atau apa enggak tahu ya. Dulu kan istilahnya nomaden ya Pak. Jadi kalau kita bayangkan dulu orang itu bisa berpindah-pindah karena sumber makanan. Di mana ada makanan orang akan pindah ke sana. Makanya yang bikin manusia menyebar itu karena makanan. Makanya kita bisa sampai di sini itu gara-gara nyari makanan. Itu sudah memang dari dulu. Nanti kalau di sini habis pindah lagi kemana nggak tahu ya. Pokoknya orang akan mengikuti di mana ada makanan. Makanya di mana banyak makanan banyak manusia. Pokoknya gitu ya. Di mana daerah kok nyari makan susah, mesti akan kosong Pak. Makanya padang pasir itu dulu jarang orangnya, kenapa? Ya susah cari makanan. Ya pokoknya gitu ya, nyebar ini entah kalau dalam catatan entah 7.000 tahun yang lalu atau berapa juta tahun yang lalu enggak tahu. Karena waktu itu kalender belum dibuat. Jadi kalender itu Bapak Ibu kalau misalkan sekarang bilangnya tahun 2026 itu hanya mengukur dari lahirnya Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu baru kemarin. Belum sebelum Nabi Adam nggak karuan jauhnya. Ya entah mungkin zaman apa ya nggak tahu ya. Nanti barangkali kalau ada yang bisa nelusur waktu monggo dicek ya kira-kira berapa puluh ribu tahun atau berapa juta tahun entah. Wattaqullaha tasa'aluna bihi, dan bertakwalah kepada Allah tasa'aluna yang kalian saling meminta, saling membutuhkan ya. Wal arhami, dan sayanglah kepada saudara ya, silaturahim atau saudara. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah terhadap kalian maha mengawasi. Artinya
kalian itu diciptakan apa istilahnya ya, ber, ber berkeluarga atau apa istilahnya ya, yang kemudian saling meminta ya, saling membantu dan sebagainya. Maka diperintahkan oleh Allah bertakwalah ya, bertakwalah supaya apa? Bertakwa itu ya berbuat baik kepada sesama manusia ya. Di sini disebut idgham muta bil asli fi sunnah bisin fi qiraat bi tahfif bi khatbiyah khatfu dan sebagainya. Ai tatasa aluna, artinya saling meminta. Fima bainakum haitsu yaqulu ba'dukum li ba'din asaluka billah wa ansyaduka billah dan sebagainya. Wattaqu ai antak tauha, artinya jangan sampai kamu memutus silaturahim. Jadi pentingnya menjaga silaturahim. Makanya kalau Bapak Ibu biasa orang hidup di Indonesia ini biasanya kan membudayakan silaturahim meskipun setahun sekali saat halal bihalal atau lebaran. Itu sebenarnya mengamalkan ayat ini agar ketakwaannya bertambah, yaitu silaturahim. Karena kapan lagi kalau nggak lebaran, kadang-kadang ya nggak ada waktu ya. Innallaha la kana alaikum raqibah hafidhon li amalikum fayujazikum biha ailam yazal muttasifan bidzalik. Artinya sesungguhnya Allah itu memberi pahala terhadap orang-orang yang melakukan silaturahim. Maka budaya silaturahim itu harus dipertahankan. Kalau misalnya nggak bisa ke rumahnya, ya janjian sebagaimana sekarang dibudayakan halal bihalal begitu ya. Kalau dulu zaman dahulu itu berkunjung Pak, berkunjung ke rumah saudara-saudaranya. Kalau kita berkunjung ke rumah saudara itu kan biasanya kalau pas ada hajatan saja ya, atau nggak tahu kalau masih ada budaya seminggu sekali berkunjung ke saudaranya, atau saudaranya malah nggak mau kalau seminggu sekali. Lo lagi gitu. Ya, tapi nggak tahu lah ya. Itu kalau saudara yang deket-deket biasanya kan ya, makanya biasanya kalau orang kota itu supaya silaturahmi terjaga itu ya arisan Pak biasanya. Kalau di kota ya, saya pernah amati itu kenapa harus ada arisan, supaya ketemu tetangga. Karena di kota itu ketemu tetangga nggak tahu kapan ya, karena setiap hari nggak ketemu tetangga, bahkan tetangga dekat itu nggak ketemu. Paling pengajian sama arisan itu saya kira kalau niatnya silaturahmi itu baik. Kemudian ayat yang kedua, wa'atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu hartanya. Wa nazala fi yatimi talaba min walihi malahu famanaum. Ayat ini turun suatu ketika ada anak yatim yang ingin mengambil hartanya tetapi dicegah. Jadi anak yatim, artinya anak yatim ini anak yang ditinggal salah satu orang tuanya ya. Kalau dulu itu yatim itu kalau dalam definisi umum, yatim adalah anak yang meninggal orang tuanya yang dia masih belum balik. Itu disebut yatim. Tapi kalau dalam bahasa Quran itu nggak ada istilah piatu. Padahal sebenarnya sama ya. Tapi makanya saya kira yang dimaksud yatim ini pokoknya ditinggal oleh orang yang memberikan harta. Karena dulu itu kuasa harta itu sama ayahnya. Bapak Ibu kalau lihat sejarah dahulu, orang yang punya harta itu laki-laki. Ini sejarah ya Pak ya. Dulu, makanya dulu itu yang punya uang itu laki-laki. Makanya ketika ditinggal bapaknya, yatim itu nggak miskin. Mesti punya harta. Nah, kadang harta itu dikelola oleh orang lain karena anak kecil. Misalkan anak-anak yang belum balik itu, baliknya anak-anak itu kan antara, kalau perempuan 11 tahun, kalau laki-laki 15 tahun. Itu kalau dikasihkan hartanya saat umur 7 tahun, habis. Makanya kadang-kadang harus ditunggu sampai anak itu paham duit. Kalau belum paham nggak boleh diberikan. Tapi kadang ada sudah balik, hartanya masih digenggam saja sama penanggungnya, sama siapa namanya ya, apa istilahnya, saking kadang ada orang itu saking perhatiannya itu sampai anak harta yatim itu nggak dikasih sebelum dia butuh banget. Padahal harusnya sudah
diberikan gitu ya. Maka ayat ini turun wa atul yatama amalahum, dan berikanlah harta-harta anak yatim itu hartanya. Wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib, dan jangan kamu ganti yang buruk yang baik dengan yang buruk. Dulu itu harta itu Pak, biasanya hewan ternak Pak, dulu ya. Ini kalau kita kembali ke zaman kakek-kakek saya, kalau kakek-kakek Bapak mungkin beda ya. Kakek-kakek saya itu harta itu biasanya kerbau, sapi, kambing gitu ya. Dulu masih orang dianggap kaya itu kalau punya ini kerbau banyak gitu ya. Makanya kadang-kadang namanya hewan-hewan ternak itu kadang-kadang ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang seger, ada yang kadang harta-hartanya anak yatim sama pengelola ini kecampur Pak. Kecampur maksudnya udah sekalian saja kandangnya jadiin satu sama peliharaan saya. Nah giliran mau diminta sapinya anak yatim, Pak sapi saya mana dikasih yang jelek, itu tidak boleh. Atau kalau sekarang apa ya, sekarang kalau harta itu misalnya yang jelek apa ya, misalkan yang bisa diubah bentuknya sama tapi jadi berubah nilainya. Apa misalnya Pak, sekarang kalau uang kan tetap nilainya ya. Kalau emas ada nggak perbedaan karat ya, mungkin di karat itu ya. Misalnya punya emas satu kilo diganti dengan emas 1 kilo yang beda karatnya, misalkan, itu tidak boleh. Jadi kalau ada orang menanggung anak yatim, maka harus hati-hati mana harta dia dan mana harta anak yatim, harus dipastikan. Karena kalau sampai mengubah haknya anak yatim, itu nanti masuk neraka orang yang mengambil hartanya anak yatim ya. Wa atul yatama amalahum wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib wala ta'kulu amalahum ila amwalikum, dan jangan kalian makan hartanya mereka kepada hartamu. Artinya diambil Pak. Jadi karena anak yatim itu kecil, itu kalau dibohongin nggak tahu, bisa jadi pengelola hartanya itu bisa jadi membuat laporan palsu bahwa hartanya sekian. Contohnya gini lah, misalkan terakhir ada anak yatim yang ditinggal mati orang tuanya, terus hartanya banyak kemarin tuh, masih kecil, bayi misalnya. Dia selamat karena orang tuanya kecelakaan dua-duanya. Hartanya banyak. Biasanya kan dikelola oleh orang lain. Nah, itu kadang-kadang bisa jadi hartanya itu diambil. Meskipun ya nggak banyak. Tapi nggak banyak itu kalau dari 2 miliar diambil 100 juta kan nggak banyak Pak. Tapi kan banyak. Kira-kira begitu ya. Nah, makanya itu tetap nggak boleh. Wala ta'kulu amalahum ila amwalikum. Makanya kalau Anda mengelola harta anak yatim, nggak boleh Anda makan itu. Kecuali mungkin makannya bareng dia. Ini ngeri Pak. Makanya pengelola lembaga anak yatim itu harus kuat. Kalau nggak kuat, dia ikut makan harta anak yatim, itu ngeri Pak. Ya, harusnya dia yang menanggung, malah dia mencari untung, itu bahaya ya. Tapi ya semoga niatnya baik dan benar ya. Innahu kana hubang kabira. Sesungguhnya kelakuan itu adalah dosa yang besar. Jadi makan harta anak yatim ini adalah termasuk dosa besar. Jadi makanya harus hati-hati kalau menanggung anak yatim. Karena makan harta anak yatim itu luar biasa dosanya ya. Kemudian wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada perempuan itu saduqatihinna nihlah, maharnya ya. Mana ini? Benar enggak? Kebablasan ya. Wa in khiftum ya. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama, dan ketika kamu khawatir atau takut ala tuqsitu untuk tidak bisa berbuat adil kepada yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahlah dari perempuan itu masna 2
wa sulasa 3, wa ruba dan 4. Jadi ayatnya jelas ya Pak. Ayat ini bukan ayat perintah poligami. Perhatikan ayatnya. Ayat ini perintah agar orang laki-laki tidak memakan harta anak yatim. Maka caranya diantaranya kalau kamu daripada menikah dan akhirnya memakan harta anak yatim, maka nikahlah orang lain 2, 3, atau 4. Jadi mending Anda menikah 4 perempuan yang tidak ada urusannya dengan anak yatim daripada Anda menikah 1 orang yang ada urusannya dengan anak yatim. Bagaimana konsepnya? Konsepnya begini Pak. Ini beberapa contohnya begini. Kalau di dalam saat turunnya ayat ini ada kejadian adalah ada anak yatim perempuan yang ditanggung oleh seseorang laki-laki. Waktu dia masih kecil, belum balik, hartanya dipegang sama dia. Nah, suatu saat dia itu gede, sudah boleh dinikah. Karena waktu itu nikah itu ya setelah balik boleh dinikah. Ada orang kemudian pengen menikahi hartanya, bukan menikahi anaknya. Paham enggak maksudnya? Dia itu yatim, jadi jangan dikira yatim itu miskin Pak. Ini memang beda ya. Makanya kalau kita membahas yatim, itu harus dipisahkan dulu antara yatim miskin dan yatim biasa. Karena yatim itu kalau bapaknya kaya ya yatim kaya. Nah, karena ditinggal harta warisannya besar. Nah, ada pengelola harta anak yatim, mungkin ya nggak seberapa menarik wajahnya, mungkin ya. Jadi, tapi hartanya banyak. Maka ada orang ingin menikah dengan dia karena ingin mengambil hartanya. Maka seperti itu dilarang. Daripada kamu nikahin anak itu, mending kamu nikahin orang lain 2, 3, atau 4. Jadi risikonya itu lebih berbahaya menikahi anak yatim yang potensinya itu kamu dolimi. Sudah nggak kamu kasih mahar, kamu makan hartanya. Artinya mau nebeng hidup kepada anak yatim kaya. Jangan ya. Kalau niatnya menikahi hartanya, jangan. Tapi kalau memang menikahi orangnya dan orangnya ridho, ya enggak apa-apa gitu loh. Jadi nanti ada pengecualian ya. Nah, jadi jadi tapi memang ngeri ya maksudnya. Ini satu contoh. Contoh yang lain begini. Contoh yang lain itu ada orang perempuan yang ditinggal mati suaminya dan punya anak kecil-kecil. Tentu karena suaminya kaya, perempuan dan anak-anaknya ini punya harta. Nah, potensinya pengen menikahin ibunya anak-anak yatim itu. Alasannya ingin menolong janda-janda muda, misalnya. Tetapi sisi lain potensinya dia memakan hartanya anak yatim tadi. Maka daripada itu mending kamu nikah dengan orang lain 2, 3, atau 4. Nah, kemudian ayatnya disambung wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu nggak bisa nikah orang lain pun 3, 4 itu nggak bisa adil, ya 1 saja. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau 4, wah saya nggak mampu kalau nikahin 4, 1 aja susah. Ya sudah 1 saja. Jadi ini adalah artinya kamu disuruh nikah itu ya normalnya 1 saja berantem terus misalnya, apalagi 4, atau ya misalkan ya au ma malakat aimanukum, atau menikahi apa yang menjadi budak perempuanmu. Misalkan dulu ada budak, sekarang tidak ada ya. Dzalika adna alla ta'ulu, itulah yang mungkin lebih ringan lebih mudah untuk tidak berbuat berlebihan ya. Artinya dari ayat ini contohnya seperti itu. Ini kalau dalam konsep waktu itu adalah yatim yang ditinggal mati bapaknya yang punya harta. Kalau konsep dibolak-baliknya begini Pak. Ada orang juga kalau sekarang itu pemilik harta bukan hanya laki-laki. Ada juga misalnya ada bapak duda muda punya anak yatim, ibunya meninggal misalnya. Itu juga bisa ada orang perempuan pengen menikahi bapaknya. Harapannya menyelamatkan bapaknya, bapak duda muda, duda keren, duren ya, gitu misalkan.
tapi potensinya dia juga makan harta anak yatim itu. Kan banyak kasus lagu-lagu ibu tiri apa yang misalkan ya, apa itu lagunya itu ya. Jadi bolak-balik sama. Ini dalil untuk laki-laki dan perempuan. Jangan menikah karena ingin apa ya, memakan harta anak yatim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi maka lebih aman apa, nikahlah sama orang yang masih single. Tapi ya nikah janda boleh nggak boleh. Yang penting jangan sampai Anda memakan harta anak yatim. Nah, makanya bagaimana konsepnya? Ya kalau sekarang konsepnya ya sebelum Anda nikahi harus dibagi dulu mana harta anak itu, mana harta ibunya, supaya nanti jelas. Makanya kan kadang-kadang di Indonesia ini kan harta ketika ditinggal mati oleh bapaknya, harta itu belum dibagi ya, belum dihitung. Maksudnya ini mana bagian ibunya, mana bagian anaknya. Harusnya dihitung, setelah dihitung baru jelas. Nah itu aman kira-kira. Tapi potensinya kalau anaknya masih kecil, ya ini bagi orang laki-laki yang tadi tidak punya uang loh ya. Tapi kalau laki-lakinya lebih kaya daripada perempuan tadi, ya enggak apa-apa menolong itu. Insya Allah nggak kemakan. Insya Allah harta anak yatim. Tapi jangan pula dicampur. Dicampur tadi ya, nggak boleh. Wa atun nisa saduqatihinna nilah, dan berikanlah kepada perempuan itu maharnya sebagai pemberian yang ikhlas ya. Artinya lah kasusnya itu anak yatim tadi itu karena dianggap yatim dan dia sudah dikelola, sudah ditanggung hidupnya, misalkan kamu tak nikah saja ya, terus nggak dikasih mahar. Ini kan apa istilahnya, merendahkan perempuan tadi. Gara-gara dia yatim akhirnya maharnya nggak diberikan secara umum. Kenapa kok nggak diberikan secara umum? Kan mahar murah. Murah itu kan di Indonesia. Kalau di Arab itu, di Mesir misalnya, dulu saya pernah tahu itu mahar itu rumah seisinya Pak, dan harus dibalik nama atas nama istrinya. Makanya mahar itu tidak murah kalau di Arab. Kalau di Indonesia ini orang yang paling ikhlas ya orang perempuan Indonesia, maharnya secukupnya. Ikhlasnya, makanya ya paling tidak memang harus ada nilainya. Paling enggak ya jangan murah-murah lah, ya berapa gitu ya paling tidak. Tapi kalau di Indonesia ya yang mahal itu seserahannya ya. Sama ya monggo lah, yang penting ya, tapi ya jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. Jangan sampai juga mahar 1 miliar, ya kasihan lah, maksudnya nggak jadi nikah nanti malah ya. Jadi wa atun nisa saduqatihinna nilah, maka disuruh memberikan mahar itu sebagai keikhlasan hati. Makanya kalau anak itu yatim misalnya, kadang-kadang maharnya itu nggak diberikan. Itulah yang kemudian, daripada kamu nikahin sama dia dan kamu berlaku curang, nggak usah nikah sama dia, nikah sama orang lain ada 2, 3 atau 4 ya. Fa intibna lakum min syai'in, kalaupun fa intibna lakum, kalau dia berbuat baik kepadamu, an syai'in dari mahar itu, minhu ya, nafsang fakulu hani ammaria. Tapi kalau istrimu itu misalnya memberikan dari sebagian maharnya itu untuk dimakan bersama, fakulu hani maria, ya sudah, makan saja sesuai hani'am maria ya, yang nyaman lah, kira-kira begitu. Artinya kalau misalnya gini Pak konsepnya, misalnya Bapak Ibu menikah dengan istrinya, ngasih mahar itu misalnya 1 miliar, misal saja Pak, misalnya 1 miliar, tapi habis nikah Anda itu nggak punya duit, terus nggak bisa beli beras. Lalu istrinya itu saking solehnya, ya sudah pakai uang ini saja, enggak apa-apa, ayo kita makan. Boleh enggak? Boleh. Yang penting atas keridhaan istrinya. Karena mahar adalah uang istrinya. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu ngasih emas 100 gram saat menjadi mahar, maka 100 gram itu adalah hak istrinya penuh. Enggak boleh diotak-atik kecuali atas izin istrinya. Jual separuh dong. Nah, misalnya kalau istrinya nggak mau ya nggak
nggak boleh. Ini konsepnya waktu itu seperti itu, karena ya budaya di Arab dan di Indonesia mungkin berbeda. Kalau di Indonesia itu saya pikir solehah banget orang-orang perempuannya, ya kira-kira begitu ya. Bahkan maharnya nggak banyak, kadang masih dipinjam untuk beli beras, ya nggak apa-apa ya. Yang penting ikhlas. Ya. Tapi ya tolong bapak-bapaknya jangan begitu kira-kira. Kemudian wala tu'tus sufaha amwalahum, janganlah kalian berikan as-sufaha orang-orang yang masih bodoh. Apa yang jangan berikan? Amwalakum wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan kalian berikan kepada orang-orang yang masih bodoh harta kalian. Artinya mubadzirina minar rijal wan nisa wasibyan. Jangan memberikan harta kepada orang yang masih belum mengerti uang. Misalnya, jangan menyerahkan harta kepada orang yang belum mengerti uang. Bahaya. Maksudnya kalau kita punya anak, punya keturunan, kok nggak bisa mengelola harta, kalau dikasihkan hartanya, harta apa dikasihkan, itu potensinya rusak. Makanya jangan diberikan sampai anak itu bisa mengerti uang. Mengerti uang itu artinya ya bisa mengelola, ya kira-kira begitu. Ai amwalahumul lati fi aidikum, artinya misalnya ada anak yatim yang Anda pegang hartanya, jangan diberikan sebelum anak itu paham tentang harta. Nah, paham tentang harta itu umur berapa, Pak? Biasanya kalau orang Indonesia paham pengelolaan harta umur berapa? Bapak Ibu kalau paham mengelola harta umur berapa? 15? SMP, SMA? SMA ya. Kalau SMP kayaknya masih, kalau dikasih harta mesti Bapak Ibu beli motor terus dibuat balapan misalnya gitu ya. Kalau SMA tergantung. Kalau SMP-nya bagus, SMA itu sudah bisa mengelola harta, sudah bisa hitung-hitungan, bisa anu lah kira-kira. Biasanya umur-umur SMA itu berarti umur berapa sih? 16 ya. 15 ya. 15. Biasanya begitu. Wala tu'tus sufaha amwalakum am'alukul allati ja'alallahu lakum qiyaman, ya, yang dijadikan oleh Allah bagimu qiyaman, ya, sebagai apa? Sebagai dasar atau sandaran hidup lah ya. Bima'asyikum wasilahi auladikum fayadauha fi ghairi wajah bil qira dan sebagainya, ya. Artinya jangan menyerahkan harta kepada orang yang Anda tanggung hartanya sebelum dia mampu mengelola harta itu. Makanya harus dilatih mengerti harta. Makanya anak-anak memang harus dididik ngerti uang. Ngerti uang itu artinya ngerti nilai. Kalau nggak ngerti nanti 100.000 dibuat beli cilok terus nggak mau kembali. Ini Pak beli cilok 5.000, uangnya 100.000, kan berarti belum mengerti ya. Warzuquhum fiha, dan berikanlah rezeki fiha, di dalamnya. Artinya kalau Anda mengelola anak yatim dan anak yatim itu punya harta, maka biaya hidupnya anak yatim itu bisa diambilkan dari hartanya itu. Jadi misalnya anak yatim itu butuh baju, ya bisa dibelikan dari hartanya. Artinya harta dia itu bisa digunakan untuk kebutuhan dia. Misalnya ya apapun itulah ya. Waksuhum, dan berikanlah pakaian kepada mereka. Waqulu lahum qaulan ma'rufa, dan katakan kepada mereka kata-kata yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu ya yang sudah umum. Artinya dikasih tahu ya, maksudnya jangan di apa ya istilahnya. Ya yang aduhum idada jamilah bi itohim amwalahum idarosyadu. Artinya ya kalau ditanya misalkan uang saya berapa Pak sama Bapak misalnya, udah tenang saja, nanti kalau kurang saya tambahin. Nah itu kan nggak bohong sama dia, tapi nggak jujur juga maksudnya. Jadi anak kecil itu harus dijaga, karena anak kecil itu kan polos Pak. Kalau Anda kasih tahu, uangmu sama saya 1 miliar ya, besok dia ditanya orang, kamu punya uang? Nggak punya, 1 miliar sama bapak itu. Ya wassalam Pak. Makanya kadang-kadang mengajari anak-anak itu ya harus dengan bahasa yang tidak langsung. Jangan langsung. Kalau langsung
belum waktunya, sementara dia nanti nggak bisa menjaga mana yang harus di-share, mana yang tidak. Maka harus dikasih bahasa-bahasa yang tidak langsung. Jangan langsung. Kalau langsung nanti terlalu tua omongannya. Anak kecil kalau omongannya terlalu tua itu metuek kalau bahasa Jawanya, Pak, apa istilahnya ya? Nanti nggak punya ini, nggak punya gaya anak kecil. Wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim itu qoblal buluk fi dinihim wa tasarrufihim fi ahwalim. Ketika mendidik anak yatim itu disuruh menguji. Uji apa? Sebelum dia balik harus diuji. Ibadahnya diuji, tata kelola keuangannya diuji. Ini sebenarnya bukan anak yatim ya. Anak-anak kecil itu harus diuji. Makanya harus dilatih ngerti duit. Jangan semua dibelikan. Sesekali dikasih duit suruh beli sendiri. Ini kalau orang-orang kampung kan terlatih, Pak, dikasih uang 10.000 suruh belanja, 2.000-nya jajan. Tapi kalau anak-anak kita itu kadang-kadang tersedia jajan jadi nggak pernah tahu uang ya. Tapi perlu juga nanti dilatih dia sebelum balik supaya ngerti uang. Ya, kalau kita zaman kita kayaknya terlatih semua ya, Pak ya. Nyari duit sendiri, jajan sendiri kan. Dan sebagainya ya. Penting untuk dilatih ya. Hatta idza balagun nikah, sampai dia mencapai umur-umur pernikahan ya. Aisaru ahlan lahu bil ikhtilam awisin wa huwa istiqmalul khamsa asyarata sanah inda Syafi'i. Artinya sampai umur 15 itu anak-anak sudah punya kemampuan ibadah dan kemampuan ekonomi. Jadi kunci utama anak-anak itu paling tidak bisa beribadah dan bisa mengatur uang di umur 15. Makanya kalau umur 15 kok nggak tahu cara sholat, itu berarti bahaya kita ya. Termasuk juga umur 15 kok nggak ngerti uang, itu juga bahaya ya. Fa'in anastum, ketika kamu merasa aman minhum rusdan ya, ketika kamu merasa orang-orang itu sudah tahu, oh ini sudah bisa, fatba'u ilaihim amalahum, maka serahkanlah hartanya kepada mereka. Jadi anak-anak yang sudah umur 15 kalau punya warisan dari bapaknya atau ibunya atau siapa, maka itu sudah boleh diberikan di umur 15. Tapi harus dipastikan umur 15 itu sudah pinter, sudah ngerti, sudah tahu hal-hal yang terkait dengan harta ya. Wala ta'kuluha israfan, janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim itu israfan, secara berlebihan. Berlebihan itu artinya misalnya kebutuhan anak yatim itu makan satu bulan itu misalnya anggaplah satu porsi makanan 10.000 versi MBG misalnya, satu hari 3 kali 30, berarti satu bulan 900.000. Makanya misalnya setiap bulan Bapak ambil 900.000 sebagai biaya makan anak yatim, itu boleh dari harta dia. Meskipun anak yatim itu bisa jadi makan sehari enggak 3 kali, tetapi normalnya 3 kali, kadang 3 kali, kadang 2 kali, enggak apa-apa, tapi tidak israfan. Tapi misalnya biaya makan 900.000 tapi Bapak ngambilnya 9 juta, itu israfan. Artinya setiap porsi Anda anggap 100.000. Itu israfan. Artinya sewajarnya lah. Kalau memang satu bulan Anda anggap anak yatim itu ngekos kepada Anda, ya boleh. Tapi jangan kebalik, yang biayai dapur malah hartanya anak yatim itu. Malah nggak boleh ya. Artinya sewajarnya. Misalkan dihitung semua kebutuhan listriknya, kebutuhan air, misalnya, itu enggak apa-apa. Kalau misalkan hartanya banyak, tapi jangan berlebihan ya. Karena Anda mengelola anak yatim itu kan kalau gratisan saya kira mesti nggak mau. Mesti untungnya apa? Kan gitu. Orang hidup mesti nyari untung, Pak. Kalau rugi mesti nggak mau. Kadang-kadang malah diusir anak yatim itu. Pergi kamu, ngabisin beras saya. Kan banyak kasus seperti itu ya. Banyak kasus-kasus ibu tiri yang kasih anak yatimnya tertekan, nggak berani makan. Kalau makan nggak boleh banyak. Pokoknya kacau lah ya kira-kira ya. Tapi ya enggak semua, tapi kayaknya kok banyak gitu ya. Kasihan, sudah mentalnya hancur dan sebagainya. Maka risiko tadi begitu. Makanya kalau punya anak yatim itu memang kalau imannya nggak kuat,
hartanya nggak kuat, resikonya mentalnya anak yatim itu remuk redam, kasihan ya. Makanya harus hati-hati. Maka di sini satu halaman ini hampir membahas tentang anak yatim, betapa anak yatim itu harus dikelola dengan benar ya. Faida dafatum ilaihim, mana tadi? Apa? Bidaron ya. Apa? Fatwa'u ilaihim amalahum bala ta'kuluha israfan wa bidaron, dan jangan Anda hambur-hamburkan. Misalkan anak yatim punya uang 1 miliar, setiap hari Anda ajak makan di mall. Wassalam Pak, nggak boleh ya. Makanya makan yang umumnya lah. Kalaupun makan di mall ya sebulan sekali itu masih wajar. Tapi kalau setiap hari makannya di mall 1 bulan ya ludes Pak. Ya, nggak boleh ya. Makanya nggak boleh hambur-hamburan. Ayak baru ya. Ay mubadirina ila infaqi makhafatan ayak baru mana? Rusda fal yazimukum tasliman ilaihim wa man kana ghaniyan. Dan kalau orang-orang yang menanggung anak yatim itu adalah orang-orang kaya, fal yastaqfif, sebaiknya jangan ngambil uangnya anak yatim itu. Jadi kalau yang nanggung itu orang kaya, sebaiknya jangan ngambil dari hartanya anak yatim. Wa ingka bamangkana fakiron, kalau memang fakir, fal yakul bil ma'ruf, kalau yang nanggung itu orang fakir, makanlah sesuai dengan umumnya. Jadi makan bersama anak yatim dengan harta anak yatim boleh kalau dia itu fakir. Jadi kalau yang nanggung itu orang kaya ya jangan makan. Fa idza dabatum ilaihim, ketika kamu serahkan kepada mereka amwalahum, harta-harta mereka anak yatim itu, fashidu alaihim, maka carilah persaksikanlah, maka harus serahkan secara notaris menyerahkannya. Kalau sekarang nampaknya sudah mulai dilakukan begitu ya. Kalau ada anak yatim punya harta itu dinotariskan supaya jelas harta dia itu berapa ya. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah bagi Allah hasiba, yang menjaga ya. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, bagi laki-laki wasigor ya. Lirijali, anak-anak laki-laki dan kerabat-kerabat laki-laki itu nasibun, punya bagian mimma tarakal walidan, dari apa yang ditinggalkan kedua orang tua, wal aqrabuna, dan kerabat-kerabat yang meninggal. Walin nisa'i nasibun, dan bagi perempuan juga punya hak mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kerabat, mimma qalla minhu au kasur, sedikit atau banyak. Jadi setiap laki-laki ataupun perempuan itu punya hak waris ya. Nasibam mafrudo, bagian yang sudah ditentukan. Jadi nanti dalam ilmu waris itu kan ada ketentuannya. Kalau perempuan, kalau anak perempuan ditinggal ayahnya sekian, kalau anak laki-laki sekian. Itu nanti ada nisabnya namanya. Kalau di dalam ilmu faraid namanya apa itu? Isham, sahamnya. Wa idza khadaral qismata, dan ketika datang saat pembagian warisan, siapa yang datang ulu kurba ya, kerabat-kerabat yang tidak berhak mewarisi, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, farzuquhum minhu, maka berikanlah dari itu kepada mereka ya. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan katakan kepada mereka ucapan-ucapan yang umum. Artinya gini, dulu itu kan budaya kalau pembagian warisan itu ya ngundang sanak kerabatnya yang memang mau dapat warisan siapa. Tapi kadang-kadang saat diundang itu datang pula orang-orang yang tidak ada bagian warisnya. Karena pembagian, ya begitu ya Pak ya. Makanya kalau pembagiannya fisik memang ya mesti datang. Nah, itu disuruh ngasih dikit-dikit. Kasihlah dikit-dikit. Meskipun dia sebenarnya nggak berhak. Ya, misalkan apa ya? Nanti kan ada aturannya ya, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak gitu ya. Qaulan ma'rufa ya. Wal yasal ladzi law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Wal yasha, dan
takutlah, sebaiknya kamu takut ya orang-orang lautara, orang-orang yang kamu tinggalkan di belakang kalian ya, duriatan di apa, duriah yang lemah, qafu alaihim, takutlah kepada mereka, menyia-nyiakan atau menyanyiakan mereka, yattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah dalam urusan anak yatim, wal yaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Jadi wal yakhshal ladina law taraku min khalbihim dzurriatan di'afa, artinya kita itu diperintahkan oleh Allah supaya punya harta, Pak, supaya kita itu bisa mewariskan harta. Karena apa? Kalau kita bisa mewariskan harta kepada anak-anak kita itu paling tidak menjadi dzurriyah yang tidak dhaifan, tidak lemah. Ini kalau bisa ya, Pak. Kalau nggak bisa ya enggak apa-apa. Kalau nggak bisa paling tidak mewariskan hutang kepada anak-anaknya. Kan ada orang itu yang mewariskan kepada ahli warisnya hutang, tapi kalau bisa mewariskan itu harta. Ya kalau bisa. Ya. Jadi Rasul itu senang kalau umat Islam itu kuat gitu ya. Cara kuat yaitu orang tua mewarisi harta kepada anaknya. Maka umumnya orang tua itu pengen mewariskan hartanya kepada anaknya umumnya. Tapi kalau nggak pengen mewariskan aneh ya. Kalau bapak-bapak nyari uang nggak untuk anaknya itu aneh. Nyari uang tapi nggak untuk anaknya, untuk orang lain, berarti aneh. Ya. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dzulman secara dolim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, sesungguhnya dia makan di dalam perutnya itu penuh dengan api neraka, dengan api ya, li'annau ya'ilaiha wa yaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk di neraka sa'ir. Jadi orang-orang yang makan harta anak yatim itu potensinya masuk neraka sa'ir. Ya tadi ya Pak ya, makanya memang agak susah ngelola anak yatim. Makanya hati-hati kalau memang dititipi anak yatim sekaligus hartanya, maka kalau tadi pesannya kalau Bapak adalah orang yang cukup, nggak usah utak-utik harta anak yatim itu sampai diserahkan kembali. Tapi kalau diserahkan anak yatim sama hartanya dan ternyata Anda nggak punya harta, maka boleh makan itu secukupnya, sewajarnya. Ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Allah berwasiat atau memerintahkan dalam urusan anak-anak kalian, lidzakari mislu haddil unsayain, maka bagian warisan itu laki-laki itu 2 kali lipat perempuan. Ini kenapa seperti ini? Karena konsepnya itu laki-laki menanggung istrinya. Makanya nanti kalau di dalam dunia Arab umumnya ya, karena dulu itu laki-laki itu berat tanggungannya Pak, atau sampai sekarang ya, laki-laki itu berat tanggungannya sampai sekarang ya Pak ya, sampai sekarang ya wajar, maka laki-laki itu bagiannya lebih besar karena memang ya capeknya itu luar biasa ya, kira begitu ya. Meskipun ya sebagian orang pengen. Lalu bagaimana kalau ada orang-orang mengharapkan bahwa laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama? Ya boleh saja Pak, asalkan setelah dibagi secara itu, lalu saudara-saudara laki-lakinya mengikhlaskan sebagian supaya rata, sebagian hak saya sedekahkan kepada saudara saya perempuan supaya sama, boleh. Tapi secara pembagian lirijali nasibum lidzakari mislu haddil unsayain. Misalnya ada warisan 6 juta, anaknya 3, maka itu nggak bisa dibagi 2 juta semua, tetapi harus misalkan anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 1, maka harus 1/2. Berapa itu jadinya Pak? Jadi 6 juta bagi 5 berapa? Kali 2. 6 juta bagi 5 berapa? Nah, ini nanti ada ilmu faraid namanya Pak. 2.400.000 untuk laki-laki. Nah, untuk perempuannya 1.100.000. 1.200.000. Kira-kira begitu. Nah, setelah itu kok saya banyak sekali. Nah, udah setelah dibagi kalau mau diratakan itu sudah di luar pembagian itu. Itu boleh ya, cara meratakan itu. Misalnya laki-lakinya saya itu nggak butuh duit deh.
Nah, misalnya loh Pak, ada loh yang begitu maksudnya, duit segini mah nggak apa-apa lah buat yang lain saja, saya nggak usah. Itu bagus Pak, kalau misalkan pas pembagian warisan Anda tuh mengatakan begitu. Bagian saya silakan dibagi saja, saya kebetulan sudah cukup misalnya ya, misalnya. Ya. Tapi jarang orang biasanya kalau warisannya sedikit begitu, tapi 1 miliar ya lumayan ya. Beda ya, terserah lah ya. Pokoknya harus dibagi sesuai dengan ketentuan dulu. Nanti setelah itu kalau mau diatur lagi itu sudah dari sisi pemiliknya masing-masing. Ke apa? Mana tadi? Lidzakari mislu hadil unsayni fa in kana apa? In fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulusa ma tarok. Kalau perempuannya itu lebih dari dua, maka bagian mereka adalah falahunna sulusa ma tarok, 2/3. Nanti ini di ilmu faraid Pak jelasnya. Nanti kalau dijelaskan di sini malah bingung ya. Falahunna sulusa ma tarok ya. Wa in kana mana tadi? Fa in kunna nisan fawqa falahunna sulusu ma tarok, falahunna sulusu ma tarok fawqa mana? Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau dia sendiri maka bagiannya adalah separuh. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus, bagi kedua orang tuanya masing-masing 1/6. Mimma taroka, dari apa yang ditinggalkan, ingkana lahu walad, kalau dia punya anak. Ya, bagi bapaknya kalau istrinya meninggal tapi punya anak maka 1/6 ya. Fa illam yakun lahu walad, kalau enggak punya anak, wawarisahu abawahu, dan yang mewarisi adalah kedua orang tuanya, wali ummihi sulus, bagi ibunya 1/3. Ibunya 1/3 ya. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus, kalau ibunya punya saudara apa? Wa in kana lahu ikhwatun, kalau dia punya saudara perempuan, fali ummihi sudus, maka bagi ibunya 1/6. Mimba diwasiatin yusi biha audain, setelah membayar wasiat atau membayar hutang. Jadi warisan itu dibagi setelah pembayaran hutang dan pembayaran wasiat. Kalau ada wasiat harus didahulukan. Tetapi wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. La wasiata li waris. Jadi nanti kalau wasiat kepada anaknya itu tidak bisa. Wasiat itu paling tidak kepada orang yang tidak berhak menerima dari ahli waris itu. Misalkan wasiat ke masjid, nak nanti kalau saya mati tolong berikan harta saya 2 miliar ini ke masjid. Misalnya. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Misalnya ada orang tua wasiat, tolong nanti 2 miliar kasihkan ke masjid. Loh, harta bapak kan cuma 1 miliar, itu berarti nggak masuk akal, ya nggak bisa. Ya. Wasiat otomatis gagal kalau melebihi dari 1/3 hartanya. Tapi nggak boleh Anda wasiatkan hartanya semua ke masjid karena berantem sama anaknya, nggak boleh. Selagi anaknya itu nggak ada unsur beda agama atau melakukan hal yang mahjub dari warisan, maka hak waris itu tetap kepada anaknya. Maka nggak boleh karena mungkin nggak senang berantem sama anaknya, hartanya diwariskan semua ke masjid. Nggak boleh ya, diwasiatkan ya. Wasiat itu hanya maksimal 1/3 dari hartanya. Kalau 1 miliar berarti ya 30%-nya harus yang boleh diwasiatkan. Aba'akum ba'abna'akum la tadaruna ayyuhum aqrabulakum. Ayah kalian, anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabulakum naf'a. Kamu tidak akan tahu mana yang lebih dekat bagi kalian manfaatnya. Kita itu tidak tahu anak-anak kita mana nanti yang lebih memberikan effort baik pada kita di akhirat, atau bapak-bapak kita, nggak ada yang tahu. Makanya kita disuruh apa? Disuruh adil. Jangan tidak adil. Kadang-kadang ada orang membagi warisan itu tidak adil. Anaknya yang ganteng dikasih banyak, yang jelek dikasih sedikit. Padahal kadang-kadang yang paling sayang itu yang didolimi itu tadi. Kan banyak kasus begitu Pak. Banyak kasus begitu. Nah kadang-kadang setelah mau mati baru sadar, ya oh ternyata kamu yang lebih baik ya nak daripada yang itu, kan menyesalnya begitu. Maka lebih baik kamu itu adil kepada anak-anakmu, karena kamu nggak tahu anak-anakmu yang mana nanti yang akan
memberi manfaat baik. Kadang-kadang yang kamu kasih sedikit warisan itu kadang-kadang yang mendoakan rutin. Sementara yang berbuat tidak karuan kamu kasih banyak, malah nanti memberatkan di akhirat. Makanya repot Pak. Bagi warisan itu kalau nggak tepat sasaran salah, tepat sasaran ya itu paling minimal tepat sasaran sesuai dengan aturan Allah. Ya Allah saya pasrah, semoga ini bermanfaat buat anak-anak saya beribadah. Itu harus dilatih Pak. Makanya mewariskan harta yang banyak itu harus disiapkan keimanan anaknya itu. Karena kalau nanti punya keimanan lemah, hartanya banyak, tambah merepotkan yang ngasih uang. Ya Allah, nangis. Ya Allah, berat urusan ini. Faridatan minallah, itulah ketentuan dari Allah. Innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah terhadap hal itu ya maha tahu dan maha bijaksana. Artinya memang ini antara anak yatim dan warisan pada kajian hari ini ya, tentang anak yatim, bagaimana cara mengelola harta dan bagaimana cara menyiapkan harta yang akan diwariskan kepada anak-anak kita supaya ketika mendapatkan warisan itu ya paling tidak dia menjadi baik, tidak menjadi dzurriyyah yang lemah. Karena kalau dzurriyyah lemah itu potensinya imannya juga lemah. Makanya lebih baik kita itu meninggalkan anak-anak kita dalam kesiapan secara mental dan ini ya paling tidak punya bekal lah, paling tidak punya cukup rezeki supaya imannya itu tenang. Makanya orang-orang dari dulu ya pengennya mewariskan harta kepadanya supaya anaknya itu imannya semakin kuat dan semakin kuat. Tapi kalau tidak disesuaikan dengan tidak dididik ya bahayanya harta itu malah dijadikan alat untuk bumerang kepada yang memberikan harta ya, repotnya seperti itu. Maka Allah merintahkan bagilah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan supaya itu lebih aman daripada kamu milih kasih dan nanti resikonya kamu tidak tahu ternyata yang kamu tidak kasihi itulah yang mengasihi kamu. Jadi kadang-kadang penyesalan itu terjadi di akhir. Banyak kasus saya amati itu orang-orang yang didolimi saat pembagian hibah atau pembagian harta dari orang tuanya, kadang-kadang yang sayang itu ternyata yang dulu dikucilkan atau tidak tidak diproporsional gitu ya. Kadang-kadang yang disayang-sayang malah minggat, malah nggak pernah datang gitu. Kadang-kadang lah ya Pak ya, ini nggak semuanya nggak, tapi ya semoga kita tidak seperti itu dan semoga kita tidak punya keturunan yang seperti itu ya. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Semoga kita mengambil ibroh dari pelajaran pada kali ini. Adanallahu wa iyyakum wa lakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.